Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia akhirnya buka-bukaan mengenai reaksi Presiden Joko Widodo, Jokowi, ketika mengetahui bahwa Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, pada Oktober tahun 2022 lalu. Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO perihal larangan ekspor biji nikel yang dikeluarkan pada tahun 2019. Menteri Bahlil menyatakan bahwa pasca Indonesia kalah gugatan di WTO, ia lantas mengadu langsung kepada Presiden Jokowi. Begitu kita menyetop ekspor ore nikel, Eropa membawa kita ke WTO. Gugat kita. Begitu kita digugat, kita kalah. Saya lapor sama Bapak Presiden. Pak, kita kalah. Kita lanjutkan atau tidak, Pak? Apa kata Bapak Presiden? Hati-hati memang. Kalau orang kampung jadi presiden, itu leadershipnya itu kuat. Apa kata Presiden? Mas Bahlil, negara ini sudah merdeka. Negara ini ada pemerintahannya, ada rakyatnya, dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh menyerah kepada negara manapun yang mau menekan kita. Lawan itu Uni Eropa di WTO kembali. Dan kita lawan. Jadi adik-adik semua, kita membangun negara ini tidak sekedar cari duit, tidak sekedar lapangan pekerjaan, tapi wibawa negara harus kita pertahankan. Maka semua sekarang kita lawan. Kenapa kita dibawa ke WTO adik-adik semua? Ini saya mau sampaikan rahasianya. Karena sekarang kan dunia lagi mendorong untuk green energy dan green industry. Karena pemanasan global, cuaca, emisi rumah kaca kita tinggi sekali. Dan sekarang di Jakarta polusinya tinggi sekali. Maka ke depan fosil batubara akan ditinggalkan. 2030 mobil-mobil di dunia akan hampir semua pakai mobil listrik. Dan mobil listrik itu komponennya 40% baterai, 60% adalah kerangkanya. Baterai ini bahan bakunya ada 4, nikel, kobalt, mangan, dan litium. Di Indonesia kita punya 3, yang kita tidak punya cuma litium. Inilah politik luar negeri dunia agar memaksa kita untuk industri kita tidak berkembang di Indonesia. Maka kami lawan dengan caranya adalah menggandeng investasi dari Korea LG sebesar 170 triliun, kemudian 160 triliun, 165 triliun, kemudian CATL dari China, Eropa, BASF, dan Amerika Ford. Kita ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara industrialis baterai mobil terbesar di dunia. Ini adik-adik semua. Jadi ini rahasia dari kegamangan global kenapa kita dipenetrasi. Nah sekarang pertanyaannya, kami dapat apa? Kan begitu kira-kira. Kami di daerah dapat apa? Adik-adik semua, kalau hilirisasi, nilai tambahnya ada di Indonesia. Penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. GDP kita sekarang, pendapatan per kapita, $4.700. 10 tahun ke depan, kita pingin pendapatan per kapita kita harus 10.000 sampai 11.000 dolar. Nah itu rumusnya hanya satu. Salah satu diantaranya adalah penciptaan nilai tambah lewat hilirisasi. Ini kata kuncinya. Siapa yang akan merasakan? Adik-adik semua. Bukan kami lagi.